baik, pada sore hari ini kita kembali membuat konten terkait pemanfaatan dari bahan bekas khususnya pada botol aqua dan serasa daun yang tercecer di sekitar kompleks rumah kita. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan langsung dengan prakteknya. Nah, untuk itu mari kita saksikan atau lihat pada video berikutnya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita sudah berada pada bahan bekas yang tidak digunakan. Di sini sempat terlihat aqua botol bekas dengan serasa daun yang ada. Nah, di sini kita mau jelaskan bahwa kenapa aqua botol bekas itu tidak dibakar saja. Nah, di sini konten kita ini membahas bagaimana fungsi salah satu dari aqua botol bekas yang ada. Nah, di sini kita akan gunakan untuk membuat irigasi tetes mini. Artinya karena wadah atau botol aquanya kecil, maka kita menggunakan atau kita bisa katakan bahwa ini adalah bentuk irigasi tetes mini. Nah, kemudian masuk pada serasa daun yang ada. Nah, ini kenapa kita tidak bisa membakar atau membuang pada tempat sampah. Nah, serasa daun yang ada ini kita bisa manfaatkan untuk sebagai mulsa untuk tanaman yang ada. Nah, ini serasa daun yang ada ini kita akan mencoba menggunakan pada tanaman sirih kita atau pada polybag yang sudah kita sediakan, dengan tujuan serasa daun ini adalah menjaga kelembapan yang ada. Nah, untuk itu kita langsung pada prakteknya terkait pemasangan serasa daun pada tanaman yang berada pada polybag. Nah, sekarang serasa daunnya kita sudah ambil dan kita pasangkan pada setiap polybag yang ada, khusus di tanaman sirih yang ada. Ya, ingat bahwa serasa daun ini tujuannya untuk menjaga kelembapan yang ada pada polybag ini. Nah, ini cara ini kita gunakan ketika bagaimana kita menghemat air atau menjaga kelembapan pada tanaman yang ada. Nah, ini lebih cocok pada daerah-daerah yang wilayahnya wilayah lahan kering. Nah, bisa terapkan pada lahan yang luas di daerah-daerah yang wilayahnya lahan kering. Tetapi di sini kita kasih contoh pada polybag yang ada. Nah, fungsinya yang sama juga. Nah, untuk itu kita langsung pemasangannya pada polybag yang ada. Nah, untuk pemasangan serasa daun yang ada tidak terlalu ribet. Kita setelah pengambilan serasa daun yang ada, kita pasangkan pada polybag yang ada. Ya, kita pasangkan pada polybag yang ada.
Ya, sekarang pemasangannya sudah selesai. Nah, saya mau sampaikan penjelasan ulang bahwa fungsi dari serasa daun yang ada ini guna untuk menjaga kelembapan tanah, ya, guna untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, kemudian kita masuk pada bahan bekas aqua botol yang ada. Nah, ini perlu kita gunakan juga karena tujuan konten kita ini adalah pemanfaatan serasa daun dan juga botol aqua bekas. Nah, sekarang bagaimana cara pemasangan botol aqua yang bekas yang sudah ada? Untuk itu, mari lihat langkah-langkah yang kita lakukan pada konten ini. Ya, aqua botolnya yang tadi sudah tersedia, yang merupakan barang bekas atau bahan bekas yang ada. Nah, sekarang kita mau buat kita mau pasangkan jadi sebagai salah satu wadah, atau kita gunakan untuk bisa jadikan sebagai tempat untuk pembuatan irigasi tetes mini, ya. Ini untuk pembuatan irigasi tetes mini. Nah, sekarang air yang sudah ada kita langsung isikan ke dalam botol, ya. Ya, ini sudah kita isikan dalam botol. Namun bagaimana cara kita bentuk dalam irigasi tetes mini? Nah, tentu butuh bahan-bahan lain sebagai bantuan untuk bisa kita gantungkan aqua botol bekas yang kita gunakan sebagai irigasi tetes mini, ya. Nah, di sini sudah tersedia kayu yang ada, kita bisa gunakan sebagai tempat gantungnya, ya. Ya, untuk kayunya sudah kita siapkan dengan botol aquanya yang sudah terisi air. Nah, sekarang kita butuh lagi tali untuk diikatkan supaya digantung agar tidak boleh tertekan pada polybag yang berisi tanaman yang ada. Nah, untuk itu kita langsung pada pemasangannya. Oke, sekarang kita tanamkan kayu yang ada untuk tempat gantungnya botol. Ya, setelah itu kita ikat botol aqua yang sudah berisi air. Ya, setelah diikat kita gantungkan, ya. Ya, kita gantungkan. Ini kita buat contoh pada salah satu polybag yang ada, ya. Setelah kita gantungkan, ya,
setelah kita gantungkan, nah terlihat air dalam botol aqua belum menetes pada tanaman yang ada di polybag. Nah sekarang kita gunakan peniti untuk lubangkan bagian dasarnya agar air yang berada dalam botol tersebut bisa menetes pada tanaman yang ada. Baik, sudah kita siapkan peniti yang ada. Nah sekarang kita lubangkan pada bagian dasar ya. Oke, nah ini sudah ya. Nah ini kelihatannya terlalu cepat ya, air yang keluar dari dalam botol tersebut kelihatannya terlalu cepat. Maka untuk itu kita harus atur supaya air yang keluar dari dalam botol tersebut bentuknya tetes saja, sehingga ketika kita pergi keluar pun air yang terisi dalam botol ini menetes perlahan-lahan sehingga tidak terjadi kekeringan pada tanaman yang ada ya. Untuk itu kita harus atur agar air yang ada keluarnya harus menetes saja. Ya, coba kita lihat ya, bentuk air yang keluar itu harus menetesnya jeda dalam beberapa detik, tidak boleh terlalu cepat. Pas. Nah, sudah selesai. Nah, di sini tentu saudara-saudara sekalian sudah melihat bagaimana cara menggunakan barang bekas khusus pada aqua botol yang ada, pemanfaatannya, atau kita bisa gunakan sebagai bahan untuk pembuatan irigasi tetes mini. Nah, kemudian masuk pada serasa daun yang tercecer, nah, kita bisa gunakan sebagai mulsa. Nah, untuk itu silahkan coba pada tempat dimana yang merupakan lahan kering atau pada lahan yang luas, atau juga bisa coba pada polybag yang ada ya. Ini beberapa manfaat dari aqua botol yang ada atau barang bekas yang ada dengan serasa daun. Saya pikir hanya itu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Baik, setelah teman-teman semua menyaksikan video dalam konten kita ini, jangan lupa memberi bantuan atau dukungan pada channel kita Petani Milenial Arab dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.